Perkenalkan, kami dari kelompok 3 TRKB1. Di sini kami membuat sebuah jaringan seperti ini untuk tugas akhir praktikum administrasi aplikasi jaringan. Nah, di sini kami masing-masing ini memiliki VM masing-masing. Saya akan langsung menjelaskan saja. Pertama untuk DNS 2. Oh ya, di sini juga kami sinyalnya bridge adapter ya, bukan di VirtualBox ini. Ini tidak dipakai, ada di komputer lain karena takutnya keberatan gitu saat rekam. Kita coba aja langsung. Oh ya, sebelum itu kita atur dulu ininya, si DNS ini sebagai out inside ya, si di sini arahin ke DNS kan 2. Kita langsung SS saja, SA admin SOJK. Tipe. Nah, di sini kami sudah menggunakan Docker. Bisa dilihat Docker container LSMIN L tuh sudah jalan. Kita cek aja di sini start instant p grab 53. Oh ya, untuk dan di sini bagian saya pemerintahan Seria dengan name C0442311115. Kita cek tan dan one pada jalannya. Terusnya sudo cd ect vimdp kl3.com. Untuk domain kelompok kami itu kl3tech.com. Di sini kami menggunakan dua jenis IP versi 4 dan IP versi 6 yang terdiri dan sesuai yang di sini nih. Dicek tuh ada semua. Lanjut kita ke bagian Apache saja atau www. Ini dikerjakan. Jadi kita pertama bakal SSH dulu ke admin SOJK dengan IP 53.2. Jadi di www ini ada 3 virtual host, ada mymail, LDAP admin, dan myadmin. Jangan lupa juga kita bakal ngatur adapter, IP-nya diarahin ke DNS biar bisa ngakses DNS. Lalu balik lagi ke CMD, kita bakal ngetikin perintah lsminl /etc /apache 2 size available. Dapat dilihat di sini ada 3. Ada mymail, default SSL dan default. Bisa kita cek juga ini virtual hostnya udah sesuai ya sama ketentuan soal yang diminta. Ada LDAP di port 81. Coba kita tes aja langsung ya. Di sini LDAP. Oh ya, jangan lupa ditambahin portnya 81 karena port 80 udah dipakai otomatis. Di sini kita username-nya admin dan password-nya admin asyojoket. Nah, di sini mungkin konfigurasinya bakal dibahas di penjelasan LDAP ya lebih dalam. Di sini kita cuma ngetes aja bagian www. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ngecek juga sudo docker ls docker container ls. Udah jalan docker kontainernya, dapat dilihat juga portnya kosong karena ini host jadi otomatis sudah di port 80.
Selanjutnya kita bakal ke cd/var/lokal. Kita cek juga ada file apa. Oh, ternyata ini email. Coba kita balik lagi. Selanjutnya kita masukkan perintah juga sudo ls var/lib/docker/volume. Dapat dilihat di situ ada WordPress volume. Kita akan sedikit sudo dulu, lalu masukkan perintah cd lib/docker/volume/WordPress volume. Jadi kita ketikkan ls buat cek ada apa di dalamnya, lalu cd_data. Kita ls lagi untuk melihat isi file di dalamnya. Lalu kita sudo vim wp-config wordpress config. Di sini tempat konfigurasi untuk WordPress. Coba kita kita akses dulu si ininya WordPressnya. Nah, ini dilihat udah kelihatan, udah berhasil WordPressnya untuk ditampil. Settingannya juga udah keubah, kan awalnya IP ya, udah keubah jadi domain. Coba kita di sini logout. Gimana ya logoutnya? Saya sedikit lupa. Oh iya, oke, sudah bisa logout. Dan coba kita ganti di sini. Kita akan ganti hostnya yang tadi 54.2. Kan sudah sesuai topologi ya. Hostnya berada di inside. Coba kita ubah hostnya menjadi .20. Saat saya tes ulang akan menjadi error karena hostnya tidak sesuai, IP-nya tidak sesuai. Oke, kita bakal balikin lagi hostnya atau IP-nya ke yang semula 53.2. Lalu kita coba tes lagi dan bisa. Oke, dan username-nya kami buat WordPress dan sama saja seperti praktikum. Sudah terbuka dan ini login. Nah, kemudian kami melakukan if config yang berada di MySQL dan memasukkan perintah sudo vim etc netplan 50 init yaml yang menunjukkan file directory dan beberapa IP yang kami gunakan dalam MySQL. Setelah itu kami menyimpan file directory tersebut dan keluar dari halamannya dan memasukkan perintah sudo vim MySQL -u WordPress -p, enter dan masukkan password yaitu tcom. Setelah memasukkan password tersebut, mengenternya kembali dan ternyata itu error. Kemudian kami masukkan perintah lagi yaitu sudo mysql -u WordPress -p, dan itu disuruh untuk memasukkan lagi password dan passwordnya tetap sama yaitu tcom. Ternyata itu juga tidak bisa dan kami mengubahnya menjadi -u root -p ditambahkan dengan 127.0.0.1. Nah, dalam perintah tersebut, ini digunakan untuk mengakses database MySQL sebagai pengguna root dengan menggunakan kata sandi yang dimasukkan dan menghubungkannya ke server MySQL yang berjalan di alamat IP 127.0.0.1 yang telah saya masukkan tadinya dan memasukkan kembali password yaitu tcom. Setelah itu, kita berhasil masuk ke mode MySQL dan memasukkan perintah show database. Ketika di enter, maka show database akan menunjukkan beberapa tabel yang menunjukkan bahwa WordPress telah berhasil diinput dan dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu, kita akan memasukkan perintah use WordPress yang menandakan ini database-nya akan kita pilih dan akan kita gunakan selanjutnya. Lalu memilih perintah show tables. Mohon diperhatikan untuk perintah ini karena dia sangat sensitif. Pada beberapa kesempatan kami tidak menggunakan s sehingga dia tidak berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya kami menggunakan fungsi yang benar yaitu show tables titik koma. Nah, pada perintah tersebut dia akan menunjukkan beberapa tabel yang menandakan bahwa WordPress telah berhasil
masuk ke dalam sistem. Lalu memasukkan perintah yaitu select bintang WordPress users atau from WordPress users. Nah, dalam select from WordPress users ini adalah perintah yang akan memberikan akses dan memunculkan data dalam tabel, dan ada bagian WordPress serta IP-nya di dalam tabel tersebut. Bisa kita lihat bahwa WordPress ada, kemudian ada IP-nya seperti yang saya bilang tadinya, dilanjutkan dengan exit, keluar dari mode MySQL, dan kami melakukan konfigurasi kembali, konfigurasi terakhir pada MySQL yaitu sudo vim etc MySQL config kami memasukkan beberapa perintah di dalam MySQL ini sehingga config kami bisa masuk ke dalam file directory, dan beberapa kali kesempatan kami gagal memasukkannya sampai kami berhasil menemukan bahwa kami kekurangan sudo vim, dan itu ternyata berguna dalam konfigurasi kami. Di dalam sudo vim ini memasukkan perintah etc MySQL config MySQL.config. Nah, ketika kita mengenternya, ini akan memasukkan ke dalam mode file directory yang dimana bin address-nya kami ubah menjadi 0.0.0.0. Kemudian kami menyimpan file konfigurasi ini. Dan untuk konfigurasi MySQL telah berhasil dilakukan. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan ke MyMail untuk nah ini kita ganti IP81. Nah, di sini kita menggunakan username Ridwan Surya. Error. Sepertinya ini kita ganti mail. Nah, ini dihapus. Coba ini bisa tidak? Sebentar. Sebentar. SRC. Oke. Sekarang kita coba Ridwan Surya. Masih error. Ini kita exit terlebih dahulu. Kita cek resolve. Ini kita tambahkan name server di sini, bagian resolve 192.168.532. Oke. Nah, kita refresh. Kita exit ini terlebih dahulu yang sebelumnya. Kita exit. Nah, dan di bagian sini kita sebentar saya keluar sebentar. Ini next. Oke. Sekarang bagian IP 4 dan passwordnya admin SOJK. Oke, sekarang kita tulis resolve seperti sebelumnya untuk mengecek. Nah, di sini juga belum ada, yaitu name server sama seperti sebelumnya 192.53 dan 2. Oke. Sekarang baru kita coba Ridwan Surya. Oke. Ini sepertinya saya password. Saya coba ulang. Nah, ini sudah bisa. Di sini terlihat sudah ada inbox yang terkirim. Nah, kita cek akun kedua, yaitu Steven. Nah, di sini adalah akun
yang digunakan untuk mengirimkan ke Ridwan Surya. Ya. Sebelum itu saya tunjukkan juga konfigurasi dari mail tersebut. Apa ya? Sebentar. Saya cek sesuatu. Di sini. Oh, ya, oke. Kita tulis cd etc postfix. Nah, dan di sini kita akan cek konfigurasi. Oke. Nah, baru kita set dulu number. Dan di sini bisa terlihat IPv 4 dan IPv 6 telah ditambahkan. Jadi bisa menggunakan antara kedua tersebut. Dan di sini sudah diedit sesuai yang telah tertulis di dalam praktikum. Oke. Dan Dan setelah selesai, kita bisa tuliskan exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusem Pratama dengan NIM J04413105. Saya sendiri mengerjakan bagian LDM. Nah, di sini saya akan coba login. Admin. Yes, passwordnya admin jika. Nah, bisa. Di bagian sini kita harus harus konfigurasi juga. Nah, di soalnya kita harus membuat dua objek kelas atau dua user, yaitu dosen dan mahasiswa. Nah, di sini, kita sudah membuatnya ya, dosen dan ini mahasiswa. Nah, kita akan coba login untuk mahasiswanya, Arya dan oke, sudah bisa ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga semuanya juga sudah sesuai di direktorinya. Dimulai dengan login shell, binbase, ID number 2010 dan NIP 109. Sebelumnya radius tersebut harus dinyalakan terlebih dahulu, seperti konfigurasi dan sebagainya. Untuk IP-nya adalah 192.168.5.3.6. Untuk sekarang kita jalani terlebih dahulu, seperti sudo su vim /etc/results-conf. Setelah itu untuk radius itu kurang lebih sama seperti praktikum pertemuan 10. Setelah kita jalani, kita coba tes sudah aman atau belum untuk radius tersebut. Langsung saja seperti sudo su rattest +x Ridwan Surya 127.0.0.1.10.12 diploma. Dan kita lihat sudah aman atau belum. Dan ternyata untuk radius tersebut sudah aman. Selanjutnya untuk konfigurasi proxy menggunakan IP 192.168.53.7. Masuk ke sudo v/etc/quit/quit.conf. Ini merupakan konfigurasi di dalamnya. Langsung saja untuk uji cobanya, masuk ke menu setting, kemudian cari proxy, dan setting menggunakan IP proxy-nya. Setelah itu, coba akses proxy
network.ketigatech.com. Di sini menunjukkan bahwa proxy berjalan dengan baik, yaitu memblokir website karena waktunya telah di-set. Jadi proxy akan menyala sampai pukul 16 dan jika melebihi waktu proxy tersebut akan mati. Kemudian akses menggunakan keyboard harimau. Ini juga menunjukkan bahwa web tidak dapat diakses. Di sini kami akan mencoba membuka proxy dari browser lain untuk memastikan apakah bisa dibuka dengan menggunakan login password atau tidak. Dan di sini menunjukkan bahwa tidak bisa menggunakan login password. Seharusnya muncul login password dikarenakan pada konfigurasinya sudah menggunakan visible. Namun mungkin karena sudah pernah diakses, jadi tidak perlu akses menggunakan login password lagi. DMZ 1 yes, admin SOCK. Oh ya, ini kami tipenya bridge adapter ya, makanya pada NSP tuh. Ini DMZ, ini ini lupa saya ganti. Ini inside, ini outside. Kita cek film net plan. Sudah selesai ngarahin sehingga kami bisa saling berkomunikasi, bisa ping ke DMZ titik 53 titik, bisa kan DNS tuh, bisa ke database titik 2 tuh, bisa juga sama ke cuma ini yang jadi si ini ya nanti satu nggak bisa karena ya dia beda ini karena public, jadi harus install dulu nanti baru dia bisa ngeping. Untuk ini sendiri kami seperti ini, jvim/farewell. Di sini kan? Oh ini farewell. Sudah vim TBS. Nah ini konfigurasinya sendiri kami seperti ini, sama kayak di Partikum, dimana kami mengubah jaringan menjadi NAT, di forward kita diubah. Bisa kita cek di set switch apa ya, lupa bentar, kita cek aja di sini. Nah, get prop sys/net IPv4 itu udah satu ya, sesuai. Oh iya, yang ini belum pada dilihatin ya, apa sih settingan itunya? Admin SOCK sudah vim, intinya sih pada ngarah ini ke gateway-nya. Kalau ini pakai DNS si penyedia hotspot saya gitu, hotspotnya gitu. Contohnya tuh yang ini kalau sama nge-lag. Ini bisa juga films, masih kita cek net plan 50 biarin ke 1, yang lain mah nggak wajib, intinya si DNS sudah bisa pakai IP nya.